Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di senior kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa sih yang harus ada di dalam sebuah sinopsis yang akan kita ajukan sebagai judul skripsi. Jadi kenapa aku bikin konten ini? Karena ada beberapa teman-teman yang tanya via chat di WhatsApp, Bang, gimana sih cara bikin sinopsis penelitian dan apa aja yang harus ada di dalamnya gitu. Nah, tapi mungkin yang akan aku jelaskan ini garis besarnya aja apa yang harus ada di dalam sinopsis itu sendiri dan apa yang harus kita lakukan untuk menyusun sinopsisnya supaya memang ideal dan bisa diterima secara ilmiah gitu. Tapi ini bisa jadi sifatnya relatif ya, karena tergantung dari masing-masing institusinya. Bisa jadi pandangan kamu dengan pandangan dosenmu itu berbeda, tapi it's okay. Secara garis besar saja akan aku ceritakan tentang atau aku jelaskan bagaimana sebenarnya isi sinopsis itu apa saja dan bagaimana cara kita atau apa saja yang harus kita lakukan di dalam menyusun sinopsis itu. Oke. Untuk gambaran umum ya. Sebagai pengantar mengenai tentang sinopsis itu apa. Jadi kalau kita perhatikan skripsi itu dasarnya ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian teoritis atau kajian kepustakaan biasanya. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian, ini di bab 3 biasanya. Dan yang keempat penyajian data dan analisis, dan yang kelima adalah kesimpulan. Jadi skripsi itu secara keseluruhan ada 5 nih. Nah, sinopsis itu ada di bab pertama, pendahuluan. Jadi alasan-alasan kita kenapa ngelakuin sebuah penelitian dan kenapa judul itu yang kita pilih diletakkan di sana. Nah, sedangkan proposal penelitian itu bab 1, 2, dan 3. Kajian teoritisnya apa, kemudian bagaimana cara kita melakukan secara metodologi penelitian ilmiahnya. Dan yang ke bab 4-nya atau yang kelima itu kan penyajian data, berarti kita udah penelitian. Nah, jadi sinopsis itu sebenarnya adalah gambaran umum dari bab 1 kita. Isinya latar belakang, rumusan masalah kita apa. Ya walaupun nanti di tiap-tiap institusi ataupun tiap-tiap kampus bakal beda ya. Ada yang 6 subbab, ada yang 5 subbab. Kalau di alma materku itu ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama latar belakang, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Tapi secara garis umum, sinopsis itu isinya adalah latar belakang dan rumusan masalah. Jadi kenapa kita mau melakukan penelitian itu dan apa yang menjadi pertanyaan kita dari latar belakang tersebut untuk dijawab melalui penelitian. Nah, itu yang harus kita pahami dulu tentang sinopsis itu apa. Kemudian yang berikutnya adalah isi dari latar belakang itu apa aja, ya kan? Nah, kalau aku, ini menurutku ya, setelah mengalami bertahun-tahun belajar soal metodologi penelitian, aku menangkap bahwasanya ada 4 bagian pokok di dalam latar belakang itu sendiri. 4 hal yang harus ada dan ini nggak bisa enggak gitu. Yang pertama adalah teori dari variabel yang akan kita teliti, tapi sifatnya masih umum. Ini sih gambaran temanya. Dan yang kedua adalah teori khususnya yang lebih ataupun sudah mengarah ke spesifik terhadap teorinya. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang kita temukan di lokasi yang akan kita jadikan lokasi penelitian. Dan yang keempat adalah rumusan masalah secara umum gitu. Dan ini menggambarkan judul penelitiannya. Oke. Kita bahas satu-satu dulu. Ini aku ngebahas dengan ringkas dan sepadat mungkin. Jadi biar kita lebih mudah memahaminya secara sederhana ya. Yang pertama adalah teori secara umum. Di sini pada paragraf-paragraf awal, biasanya sih paragraf 1, 2, dan 3. Dalam hal ini biasanya kalau kita pakai margin 4433 itu halaman pertama tok itu kita menjelaskan tentang teori secara umum. Jadi misalnya nih, aku ambil contoh bahwasanya aku adalah seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan aku pengen neliti tentang motivasi belajar. Ada nggak sih pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar misalnya. Nah di situ, kalau di latar belakang berarti kita harus menjelaskan dulu tentang pendidikan itu apa.
konteks umumnya dulu, teori secara umum. Jadi kalimat yang bisa dipakai sih biasanya pendidikan adalah upaya sadar dan terencana yang kita gunakan untuk bla 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 bla. Kasih catatan kakinya atau kasih body note-nya mungkin, pokoknya catatan referensinya. Dari mana kalimat itu datang pada kita? Kita ambil dari buku mungkin. Jadi di awal itu teori umum itu maksudnya adalah gambaran tentang garis besar ataupun pokok studi kita apa. Karena tadi aku ambil contoh ilmu pendidikan, karena kita seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan, berarti latar belakang utamanya adalah, besarnya adalah kita seorang guru. Maka kita harus bahas dulu tentang pendidikan itu apa. Nah, tadi udah aku kasih contoh bahwasanya kalimat yang bisa dipakai, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk bla 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 bla. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, teori secara khusus. Nah, gimana kalimatnya? Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pendidikan itu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah bla 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 bla. Jelasin secara khusus. Nah, jadi yang pendidikan itu umumnya, motivasi belajar adalah aspek khusus di dalam pendidikan itu yang menjadi variabel yang akan kita teliti. Jadi ada pengerucutan dari yang umum ke khusus untuk memudahkan pembaca memahami alur dari pemikiran ataupun alur dari kerangka teoritis dari variabel penelitian kita. Oke. Jadi jelaskan. Nah, di dalam pendidikan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraannya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu adalah bla 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 bla, jelasin. Ya kan? Nah, pentingnya motivasi belajar adalah dengan termotivasinya siswa dalam mengikuti kegiatan belajar akan membuat mereka bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas, menyerap ilmu pengetahuan, menghadiri kelas, sehingga dengan begitu hasil belajar yang didapatkan oleh mereka akan bagus. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar mempengaruhi motivasi belajar. Jadi tadi ingat nggak di awal kalau aku kasih contoh itu judulnya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Jadi kita jelaskan dua variabelnya dalam penjelasan secara khusus. Aku yakin teman-teman udah paham alurnya. Jadi alur yang umum dulu, baru ke khusus. Pendidikan, terus turunannya ke motivasi dan prestasi belajar. Nah, kemudian lanjut kita poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah menjelaskan tentang permasalahan terkait variabel penelitiannya di lokasi yang akan sedianya kita jadikan sebagai tempat penelitian. Nah, kita kan turun ke sekolah nih. Jadi harus kita buat keterangannya di dalam latar belakang itu. Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di SMA, bla 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 bla, ditemukan bahwa motivasi belajar siswa secara umum sudah tergambar dengan baik. Hal ini tampak dari 1, 2, 3, 4. Apa hasilnya? Mungkin kita observasi, kita ngelihat motivasi belajar mereka itu bagus dari poin-poin ini. Oh, mereka datang tepat waktu. Oh, mereka masuk kelas nggak terlambat. Oh, mereka bikin tugas dan mengumpulkannya nggak pernah belakangan, selalu duluan gitu. Dan lain-lain. Tapi tentu saja indikator itu harus secara teori. Ya. Jadi jelaskan dulu permasalahan kondisi di lokasi penelitian seperti apa. Nah, kita lanjutkan nih. Namun, meskipun motivasi belajar mereka secara umum bagus, ternyata di hasil belajar ditemukan bahwa 80% siswa nilainya di bawah KKM. Oke. Nah, berarti di sini kita ngelihat ada satu permasalahan. Dalam paradigma penelitian, masalah itu adalah bukan sesuatu yang udah jelas-jelas salah. Permasalahan itu adalah ketika ada situasi yang secara teori nggak begitu, tapi terjadinya begitu. Nah, tadi ingat nggak di awal yang poin kedua, di poin yang kedua maksudku, dijelaskan bahwasanya secara teori motivasi itu mempengaruhi prestasi. Artinya kalau motivasinya bagus, otomatis hasil belajarnya bagus, itu secara teori. Tapi realita yang kita temukan dalam penelitian ternyata motivasi mereka bagus, kok hasil belajarnya jelek. Nah, ini tentu kita butuh penelitian lebih lanjut. Kita harus mastiin dong, ini kenapa nih? Nah, dalam
penelitian ilmiah itu yang disebut dengan paradigma permasalahan. Jadi masalah dalam konteks penelitian beda sama masalah di kehidupan kita sehari-hari. Aku nggak akan jelaskan secara detail, tapi intinya adalah ketika teori nggak sesuai dengan realita. Oke, ketika teori nggak sesuai dengan realita, it's a problem. So kita harus menjabarkan itu, dan ini ada di pointer ketiga di dalam latar belakang sinopsis kita. Nah, kalau kita memasukkan permasalahan yang ada di lokasi, kenapa harus? Karena begini, kalau seandainya permasalahan di lokasi penelitian yang rencana akan kita lakukan di sekolah tertentu misalnya, itu nggak kita masukkan, ya kita mau ngapain gitu? Karena penelitian ilmiah, terutama penelitian lapangan, kalau judulnya pakai sudah menggambarkan lokasi-lokasi tertentu, misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar di SMA kecamatan bla 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 bla, artinya sudah jelas itu lokasi, sudah jelas itu penelitian lapangan kan, field research. Otomatis dia harus ada pra penelitian dengan turun ke lapangan. Harus kita pastikan masalahnya ada. Kenapa? Jadi harus ada dimasukkan. Kenapa kalau nggak dimasukkan? Berbahaya. Kalau nanti kita bikin sinopsis, judulnya di ACC, tapi permasalahannya belum kita pastiin ada di lokasi itu, terus pas judulnya udah keluar, kita turun ke lapangan, ternyata masalahnya nggak ada, gimana? Sekolah nggak akan terima dong kalau seandainya sekolah mereka disebut-sebut ada masalah padahal nggak ada, dan sebelum itu kita belum turun. Nah itu kan cabul ya, dalam konteks ilmiah itu cabul. Jadi akan sangat keliru sekali. Jadi soalnya ada beberapa yang ngeluh, bukan ngeluh sih, tapi tepatnya itu cerita, ada arahan dari struktural di kampusnya untuk udah bikin aja sinopsisnya dulu, penelitian turun ke lapangannya belum, bla bla blanya nanti aja gitu, pra penelitiannya nanti aja. Ya gimana? Maksudnya masa di ACC dulu judulnya? Jadi harus turun ke lapangan dulu lah untuk memastikan di lokasinya ada masalah apa enggak gitu. Mana bisa diterima begitu? Kalau seandainya nanti masalahnya nggak ada gimana? Ya pindah sekolah gitu, atau ganti judul. Nah, jadi dalam latar belakang itu harus ada permasalahan di mana kita dapatkan itu dari pra penelitian di lapangan. Nah, pra penelitian di lapangan ini otomatis kamu sebagai mahasiswa bikin surat pengantar pra penelitian untuk skripsi, bikin di TU-nya, terus nanti antar ke sekolahnya, Pak kami mau bikin pra penelitian dengan judul penelitian kami ini, nah secara teori begini Pak. Nah apakah kami pengen tahu nih di sini ada nggak sih masalah terkait variabel ini gitu. Jadi lu izin gitu. Kalau seandainya kita nggak izin, kita nggak masukin itu pra penelitiannya, kita nggak pra penelitian, tiba-tiba judulnya di ACC terus kita bikin proposal, sekolahnya tahu dia dijadikan objek penelitian tapi orang yang nggak pernah pra penelitian ke situ, ya sekolahnya ngamuk kan. Nah itu kita yang harus hindari. Jadi konteks ilmiah kalau untuk field research, penelitian lapangan, kecuali penelitian perpustakaan, ya kita nggak harus turun ke lapangan kan. Makanya harus bikin pra penelitian seperti itu, wajib. Kalau ada yang menyarankan malah untuk nggak bikin, gak usah lah, nanti itu kenapa harus sekarang belum? Ya itu sih lebih aneh lagi, malah nanti konsepnya cabul gitu. Bagaimana mungkin sinopsis yang konteksnya adalah field research atau penelitian lapangan, tapi dia nggak ada pra penelitian, atau malah mahasiswanya disuruh nggak usah lah kesana, aneh gitu. Jadi ini poin ketiga yang harus ada di dalam sinopsis kamu, yaitu hasil pra penelitian dengan turun ke lapangan, kamu cek di sana permasalahannya ada apa enggak. Observasi mungkin, ngamati kegiatan belajarnya kayak gimana. Mungkin selama 3 kali pertemuan kamu amati, terus kamu observasi selain kelasnya juga mungkin aktivitas yang lain, atau mungkin juga kamu wawancarai gurunya, kamu wawancarai siswanya dan segala macamnya lah, yang mendukung ditemukannya ada masalah apa enggak gitu. Nah ini poin yang ketiga. Nah yang keempat, isi yang keempat dari latar belakang itu adalah penegasan apa yang akan kamu lakukan. Biasanya sih kalimatnya berdasarkan hasil pra penelitian di atas, idealnya motivasi siswa itu bagus. Idealnya adalah motivasi siswa itu akan mempengaruhi hasil belajarnya yang juga akan sama-sama bagus. Tapi kenyataannya berdasarkan pra penelitian tersebut justru ditemukan kebalikannya. Ada paradoks di mana motivasi siswa bagus tapi hasil belajarnya jelek. Maka hal ini mendorong peneliti atau penulis untuk melakukan suatu penelitian
yang terukur dan lebih sistematis untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar di SMA atau di SMP atau di SD bla 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 bla. Itu poin yang keempat. Jadi secara umum latar belakang itu ada 4 poin ya. Yang pertama teori umum bahwasanya konteks kita pendidikan, kemudian teori khususnya turunkan ke variabel yang akan kita jadikan sebagai penelitiannya. Dan yang berikutnya lampirkan permasalahan di lokasi penelitian terkait teorinya apa. Harus ada kalau misalnya kita memang field research. Kalau bukan field research ya nggak perlu turun juga gitu. Dan yang berikutnya adalah penegasan apa yang akan kita lakukan dengan permasalahan tersebut. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang aku sampaikan. Jadi itu latar belakang dari sinopsis kita, harus ada poin-poin tersebut. Buat teman-teman yang butuh bimbingan atau butuh arahan untuk pengajuan judul skripsinya, boleh kontak kami di Bengkel Belajar. Kita bisa bantu. Kita dari Bengkel Belajar hari ini sudah buka layanan untuk bagi mahasiswa yang butuh bantuan tersebut. Tentunya dengan cost yang nggak terlalu mahal untuk mahasiswa ya. Jadi kita akan bantu bimbing, arahkan. Kita bukan membuatkan ya, tapi lebih mengarahkan dan jadi teman konsultasi dan teman diskusi. Mudah-mudahan layanan bermanfaat dan ada yang tertarik untuk join ya, biar kita bisa saling bantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.